Sudah bisa dimulai? Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran TIK. Nah, pertemuan sekarang kita akan membahas tentang sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, minggu kemarin itu kita membahas tentang peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Ya sudah tahu ya peralatan apa saja yang termasuk ke dalam teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih tujuan dari kita mempelajari sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi? Nah, tujuannya itu untuk mengetahui sejarah dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari materi itu. Sebentar ya, kita Nah, ini ya. Baik, kita mulai. Nah, tujuannya apa? Tadi kita bisa mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang gitu ya. Nah, ini. Sejarah teknologi informasi itu dibagi-bagi. Ada masa prasejarah, masa sejarah, dan masa sejarah modern gitu ya. Nah, ini. Pada masa prasejarah, TIK digunakan untuk pengenalan bentuk yang ingin dikenali. Jadi informasi digambarkan pada dinding, gua, atau tebing. Nah, perkembangan berikutnya menggunakan alat-alat yang menghasilkan bunyi dan isyarat. Jadi pada masa prasejarah ini, di sini baru berkembang alat-alat yang menghasilkan bunyi. Contohnya apa? Trompet. Nah, itu pada masa prasejarah itu sudah ada ya. Atau kalau sekarang itu gendang ya. Kemudian ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat itu seperti apa? Nah, kalau kalian tahu bahasa isyarat yang suka digunakan oleh anak-anak yang memiliki kekurangan khusus atau kebutuhan khusus, nah itu yang disebut dengan bahasa isyarat. Ya, yang poin kedua ada masa prasejarah. Pada masa prasejarah ini adalah pada tahun 3000 sebelum Masehi sampai dengan 1400 Masehi. Nah, pada tahun 3000 sebelum Masehi di sini mulai mengenal simbol atau bentuk tulisan. Nah, ditemukan pertama kali simbol informasi digunakan oleh bangsa Sumeria. Nah, pada masa sejarah tahun 3000-an, 3000 sebelum Masehi, di sini bangsa Sumeria telah menemukan simbol untuk pertama kali ya. Untuk informasi gitu ya. Simbol ini dibentuk dari piktograf sebagai huruf. Ya, pada tahun 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno sudah mengenal dan menggunakan huruf yaitu hieroglif. Nah, bangsa Mesir sudah berkembang dari bangsa Sumeria ini ya pada tahun 2900 sebelum Masehi.
lebih maju ya tulisannya, bentuk dari tulisannya. Nah, ini pada tahun 500 Masehi mengenal media untuk menyimpan informasi menggunakan serat pohon. Nah, ini pada tahun 500 Masehi ini sudah mengenal media itu berbentuk serat pohon dari serat papirus ya. Nah, ini serat papirus ini cikal bakal kertas. Nah, kalau kalian sekarang menggunakan kertas, kalau dulu itu menggunakan serat papirus. Nah, pada masa tahun 1455 ditandai upaya menciptakan mesin cetak. Nah, kalau sekarang itu printer ya. Kalau dulu mesin cetaknya itu dibuat dari kayu. Nah, kalau sekarang ini banyak ya, sudah pesat perkembangannya. Ada yang bisa berwarna, kemudian hitam putih, dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kalau dulu ini mesin cetaknya dikembangkan oleh Johann Gutenberg. Ya, pada tahun 1800-an, tahun 1830 sudah mengenal program komputer. Nah, ini baru mengenal program komputer. Nah, Augusta Lady Baron menulis program komputer bekerja sama dengan Charles Babbage. Tahu Charles Babbage? Nah, Charles Babbage itu adalah bapak komputer atau yang mengembangkan komputer atau yang pencipta komputer. Nah, ini menggunakan mesin analitikal. Ya, mesin ini dikenal sebagai komputer digital pertama. Mesin ini merupakan cikal bakal komputer pertama ENIAC 1. Ya, kalian kalau tahu ENIAC 1 itu komputer pada zaman pertama kali ada gitu ya. Sebelumnya Ibu pernah menjelaskan bahwa komputer yang pertama kali dibuat itu besarnya itu melebihi satu gedung gitu ya. Satu gedung sekolah kita. Nah, ini pada tahun 1837 ditandai teknologi pengiriman informasi. Nah, ini Samuel Morse mengembangkan telegraf dengan bahasa kode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Charles Wheatstone. Tahun 1861, gambar gerak diproyeksikan ke dalam sebuah layar. Itu gambar gerak itu cikal bakal film ya. Kalau sekarang kita sudah ada ya film-film, ada nonton kartun, nonton apa lagi, film-film drama, kemudian komedi, action, dan lain-lain. Itu sebelumnya dikembangkan tahun 1861. Jadi gambar gerak gitu ya. Pada tahun 1876, Melville Dewey mengembangkan sistem penulisan desimal. Nah, tahun 1877 Alexander Graham Bell mengembangkan telepon ya. Kemudian tahun 1877 Edward Muybridge mengembangkan fotografi dengan kecepatan tinggi. Tahun 1899 ini dipergunakan sistem penyimpanan dalam pita magnetis. Nah, ini pada masa modern. Masa modern itu dari tahun 1900-an. 1900-an, ya maaf. Tahun 1923 Jarkin menciptakan tabung televisi. Nah, ini ya cikal bakal televisi ini dari sini, ini dari Jarkin yang menciptakan tabung televisi. Tahun 1940 mulai dikembangkan ilmu pengetahuan bidang informasi pada masa Perang Dunia II, digunakan untuk kepentingan pengiriman dan penerimaan dokumen militer yang disimpan dalam magnetic tape. Ya.
Pada tahun 1945, Vannevar Bush mengembangkan sistem pengkodean menggunakan hypertext. Nah, ini biasanya dipelajari di kelas 9 ya, tentang hypertext. Nah, tahun 1946 komputer digital pertama yaitu ENIAC 1. Tahun 1948 peneliti di Bell Telepon mengembangkan transistor. Nah, ini tahun 1957 Jan Horney mengembangkan transistor planar ya. Tahun 1962, Rand Paul Baran dari perusahaan Rand mengembangkan sistem jaringan desentralisasi. Nah, ini tahun 1969, sistem jaringan pertama dibentuk dengan menghubungkan 4 titik. University of California, SR atau Stanford, University California of Santa Barbara, dan University of Utah dengan kekuatan 50 kilobyte per second. Nah, ini tahun 1972 Ray Tomlinson menciptakan program email. Kalau dulu mengirim surat itu menggunakan kertas ya. Nah, pada tahun 1972 Ray Tomlinson menciptakan program email. Email itu adalah electronic mail ya. Electronic mail itu apa? Nah, jadi surat elektronik yang dikirimkan melalui internet ya. Tahun 1973 sampai 1990 istilah internet diperkenalkan. Nah, ini pada tahun itu ya istilah internet diperkenalkan. Kemudian tahun 1981 National Science Foundation mengembangkan backbone disebut CISNet dengan kapasitas 56 kilobyte per second. Sebentar ya. Nah, ini pada tahun 1986 IETV mengembangkan sebuah server untuk alat koordinasi antara DERPA, ARPANET, TDM, dan Internet Gateway. Sebentar ya. Nah, ini pada tahun 1991 sistem bisnis di bidang IT. Tahun 1992 pembentukan komunitas internet dan diperkenalkannya istilah WWW atau World Wide Web. Atau biasa disebut WWW ya oleh CERN. Tahun 1993 NSF membentuk Internet untuk menyediakan jasa layanan internet menyangkut direktori dan penyimpanan data serta database AT&T, jasa registrasi atau network solution Nah, dan jasa informasi general atau atomic atau SafeNet. Tahun 1994 pertumbuhan internet melaju dengan cepat dan merambah ke segala bidang. Tahun 1993 perusahaan umum mulai diperkenankan ya, menjadi provider dengan membeli jaringan di backbone. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perkembangan komputer. Nah, ini ya. Perkembangan komputer itu ada beberapa ya. Di antaranya kronologi perkembangan komputer. Ini ada komputer generasi pertama. Nah, seperti yang Ibu tadi katakan, komputer generasi pertama itu menggunakan teknologi tabung hampa sebagai alat pemproses data
penyimpanan dan data dan penyimpanan data ya. Ini memorinya pada komputer generasi pertama itu sangat rendah. Kemudian perlu pemanasan awal yang tinggi. Poin selanjutnya, kemampuan mengolah data sangat lambat, kemudian ukuran sangat besar, cepat panas, dan mudah terbakar. Itu memerlukan banyak tabung hampa ya. Kemudian poin selanjutnya menggunakan tenaga listrik sangat besar, yang sangat besar ya. Contohnya itu, contoh komputernya itu ENIAC, Advanced, ENIAC 1. SID, G15, dan Swatch. Nah, ini komputer generasi kedua itu baru mulai mengecil. Nah, ini komputer generasi kedua itu baru menggunakan teknologi transistor. Memorinya relatif kecil, kecepatannya mengolah data lebih tinggi. Ya. Kebutuhan untuk pemanasannya tidak terlalu tinggi. Ukuran fisik juga lebih kecil, lebih mengecil dari generasi pertama. Transistor tidak panas tabung hampa, gitu ya. Pemakaian daya listrik lebih hemat. Kemudian penyimpanan secara menjadi titik awal fenomena Indonesia. Bentar ya. Nah, ini ya, jadi titik awal fenomena mini komputer. Kemudian selanjutnya sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi di sini ya. Pada komputer generasi kedua itu sudah menggunakan bahasa tingkat pemrograman, yaitu pembahasa pemrograman Fortran dan COBOL. Nah, ini contohnya dari komputer generasi kedua itu adalah IBM 1401 ya, dan IBM 3090 dan ILIAC 11. Nah, di sini ada komputer generasi ketiga. Nah, komputer generasi ketiga menggunakan monolitik integrat circuit atau disebut NIC dan large scale integration atau LSI. Nah, ini di sini mempunyai memori lebih besar ya, penyimpanannya lebih besar, bekerja lebih cepat, ukuran fisiknya lebih kecil, teknologi transistor digantikan dengan chip, gitu ya. Kemudian menggunakan teknologi small and medium scale integration sebagai titik awal fenomena mikrokomputer. Ya. Komputer menjadi lebih kecil dan lebih murah. Banyak bahasa pemrograman dihasilkan. Kalau komputer generasi kedua itu tadi menggunakan Fortran dan COBOL, sekarang pada generasi ketiga itu menggunakan bahasa pemrogramannya Pascal dan BASIC, ya. Kemudian contohnya itu IBM System, contoh dari komputer generasi ketiga. IBM System 360 DPDT 8. Nah, ini masuk pada generasi keempat pada tahun 1971. Nah, komputer generasi keempat ini sudah menggunakan metal oksid semikonduktor atau MOS. Nah, ini contohnya C, IBM, dan Apple. Nah, Apple itu dikembangkan pada tahun 1971 di komputer generasi keempat ya. Kemudian ada komputer generasi kelima. Nah, ini komputer generasi kelima sudah menggunakan teknologi very large scale integration VLSI. Nah, ini ya, mempunyai beberapa pemrosesan CPU berfungsi secara serentak. Ya.
Nah, ini perkembangan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini ya gambarnya. Nah, ini yang selanjutnya sejarah perkembangan prosesor. Nah, ini sejarah perkembangan prosesor komputer. Prosesor itu apa? Ada yang tahu? Nah, prosesor itu adalah otak komputer atau pusat pengendalinya. Itu disebut dengan proses. Nah, sejarah perkembangan prosesor. Nah, ini ya. Semakin besar ukuran prosesor, semakin cepat proses pengolahan dan pengaksesan data atau informasi. Nah, ini ya. Merek prosesor ada AMD, Apple, Seagate, TIA, IBM, IDT, dan Intel. Nah, ini ya. Kalau ini, nah ini. Ada prosesor Intel. Nah, ini. Kalau Intel di generasi 8086 dan 8088 itu ada Pentium MMX. Ya. Kemudian yang bisa digunakan untuk multimedia lebih cepat. Kemudian dari AMD atau American Micro Device ada prosesor AMD itu generasi 5X86 atau AMD 5K untuk menyaingi Pentium 2. Nah, ini prosesor VIA ada generasi Sirik Media GX dengan kecepatan 120 ya. Nah, itu ada yang lainnya. Nanti ini bisa dibaca ya. Nanti bisa di-share di grup WA. Nah, ini contoh gambar komputer pertama, generasi pertama ini ya. Lihat tuh. Banyak tabung-tabung hampanya. Banyak peralatan-peralatannya, kabel-kabelnya itu banyak. Sehingga menyebabkan apa tadi? Listriknya itu memakan listriknya itu memakan banyak ya. Kemudian, nah ini komputer generasi kedua. Nah ini baru mulai mengecil ya, mengerucut. Nah ini komputer generasi ketiga. Nah ini baru komputer generasi keempat ya. Nah ini makin maju, makin kecil. Nah ini komputer generasi kelima. Nah ini ya, kalau sekarang itu disebut laptop. Nah ini ya. Nah ini ada contoh dari prosesor. Nah ini ada IBM prosesor, AMD prosesor, VIA prosesor, Intel prosesor. Ya, sudah? Ya, sudah habis ya materinya. Oke, sampai di sana ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Nah, nanti untuk materinya kita Ibu share di grup WhatsApp untuk mempelajari lebih lanjutnya ya, dan untuk bahan untuk UAS ya. Ya, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.